Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputra dengan NPM 221464600127 dari kelas A422. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan inklusi. Saya akan menjelaskan materi pendidikan inklusi di Timor Leste, praktik baik dan implikasi bagi Indonesia. Sejarah singkat perkembangan inklusi di Timor Leste. Ada 4. Yang pertama, periode pasca konflik. Rekonstruksi sistem pendidikan dan perhatian pada akses dasar. Setelah kemerdekaan tahun 2002, Timor Leste berada dalam kondisi pasca konflik yang berdampak besar pada sektor pendidikan. Banyak sekolah rusak, tenaga pendidikan terbatas, dan angka partisipasi sekolah masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan rekonstruksi fisik sekolah dan memperluas akses pendidikan dasar agar anak-anak dapat kembali bersekolah tanpa diskriminasi. Pemerintah membangun kembali sekolah dasar di sekolah terpencil dan membuka akses bagi anak-anak dengan latar belakang ekonomi lemah, termasuk anak dengan disabilitas ringan. Meskipun belum menggunakan istilah inklusif secara formal, fokus utama saat itu adalah semua anak masuk sekolah terlebih dahulu. Yang kedua, kemajuan kebijakan, adopsi kebijakan pendidikan inklusif dan National Disability Action Plan. Seiring stabilitas nasional, Timor Leste mulai mengadopsi kebijakan yang lebih terarah. Pemerintahan menyusun Inclusive Education Policy dan Nation Disability Action Plan atau disebut juga NDAP sebagai bentuk komitmen terhadap hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak belajar di sekolah reguler. Dengan dukungan yang sesuai, sekolah-sekolah negeri mulai menerima siswa dengan kebutuhan khusus tanpa seleksi ketat. Beberapa sekolah ditunjukkan sebagai pilot school inklusif, meskipun dukungan saran masih terbatas. Yang ketiga, yaitu dukungan UNICEF, UNESCO, World Bank, dan GPA mendorong program pilot multilingual dan pelatihan guru. Lembaga internasional memainkan peran penting dalam mempercepat implementasi inklusif. UNICEF dan UNESCO mendorong pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu, sementara World Bank dan GPA mendukung menguatkan kapasitas guru dan perencanaan sektor pendidikan. UNESCO mendampingi sekolah dasar dalam menerapkan pembelajaran menggunakan bahasa lokal pada kelas awal, sementara World Bank mendanai pelatihan guru tentang pembelajaran ramah anak dan kelas heterogen. Dan yang terakhir yaitu masih ada tenaga infrastruktur pelatihan guru, stigma sosial, fokus implementasi. Walaupun kebijakan telah ada, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tentang serius. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas ramah disabilitas. Guru belum berlatih secara khusus dan stigma sosial terhadap anak disabilitas masih kuat di masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu praktik baik di Timor Leste. Yang pertama, ada pendidikan multibahasa atau disebut juga Modern Togyu untuk keterampilan awal anak. Timor Leste menerapkan pembelajaran berbasis bahasa ibu pada jenjang awal pendidikan. Anak-anak belajar membaca, menulis, memahami konsep dasar menggunakan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari sebelum beralih kepada bahasa nasional. Contoh konkret di SD kelas 1.
Guru menjelaskan konsep berhitung menggunakan bahasa tatum atau bahasa lokal setempat, lalu secara bertahap mengenalkan istilah dalam bahasa Portugis. Anak menjadi lebih aktif bertanya dan tidak takut salah. Yang kedua, program berlatih guru berfokus pada strategi diferensiasi dan kelas inklusif. Pelatihan guru di Timor Leste tidak menekankan teori yang kompleks, tetapi pada praktik sederhana yang bisa langsung diterapkan di kelas seperti pengelompokan siswa, variasi tugas, asesmen fleksibel, contoh konkret. Dalam suatu kelas, guru memberikan tugas membaca dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Siswa yang sudah lancar membaca teks pendek, sementara siswa dengan kesulitan membaca menggunakan gambar dan cerita gambar. Yang ketiga, pusat sumber daya inklusif dan dukungan komunitas organisasi disabilitas lokal. Beberapa wilayah mengembangkan pusat sumber daya inklusif yang melibatkan organisasi disabilitas lokal. Pusat ini berfungsi sebagai tempat konsultasi guru, menyediakan alat bantu belajar, dan menghubungkan antara sekolah dan keluarganya. Contoh konkret, guru yang kesulitan menangani siswa dengan hambatan pendengaran dapat berkonsultasi dengan organisasi disabilitas setempat untuk mendapatkan saran strategi komunikasi dan media visual sederhana. Yang selanjutnya yaitu ada kolaborasi donor pemerintah untuk renovasi fasilitas dan alat bantu aksesibilitas. Kolaborasi antara pemerintah dan donor digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah agar lebih ramah inklusif, seperti pembangunan jalur kursi roda, ruang kelas aman, dan penyediaan alat bantu belajar. Ada contoh konkret melalui dana bantuan internasional, sebuah sekolah dasar merenovasi menggunakan dengan membuat RAM dan menyediakan meja belajar yang dapat disesuaikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Materi selanjutnya yaitu praktik baik pendidikan inklusif yang dapat diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pembelajaran berbasis bahasa ibu atau bisa disingkat juga MTBL, praktik di Timor Leste. Anak-anak di kelas awal belajar menggunakan bahasa ibu sebelum beralih ke bahasa nasional. Hal ini meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan diri siswa. Relevasi untuk Indonesia. Indonesia memiliki keragaman bahasa daerah yang tinggi. Praktik ini dapat diterapkan sebagai yang pertama, pengantar pembelajaran kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang kedua, pendampingan bahasa Indonesia menggunakan bukan pengganti. Yang ketiga, media literasi awal, penggunaan konsep. Materi selanjutnya yaitu pelatihan guru berbasis kelas inklusif nyata, praktik di Timor Leste. Pelatihan guru menitik beratkan pada praktik sederhana di kelas seperti diferensiasi tugas, kerja kelompok heterogen, dan penilaian fleksibel. Relevan untuk Indonesia. Pelatihan guru inklusif di Indonesia sering bersifat teoritis. Praktik ini dapat diterapkan dengan pelatihan berbasis studi kasus, kelas nyata, pendampingan guru, integrasi inklusi dalam PPG dan KKG atau disebut juga MGMP. Materi selanjutnya, pendekatan berbasis komunitas dan orang tua praktik di Timor Leste. Sekolah bekerja sama dengan keluarga, tokoh masyarakat, organisasi disabilitas lokal untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus. Relevasi untuk Indonesia. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui program parenting inklusif, keterlibatan orang tua dalam perencanaan pembelajaran, kolaborasi sekolah dengan puskesmas dan komunitas lokal. Selanjutnya,
implementasi bertahap dan kontekstual. Praktik di Timor Leste, inklusif diterapkan secara bertahap sesuai kapasitas sekolah, bukan serentak dan seragam. Relevasi ini untuk Indonesia. Pendekatan ini dapat berupa mengurangi resistensi guru, memastikan kualitas implementasi, menyesuaikan dengan kondisi daerah 3T. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.